Selamat malam Bapak Ibu sekalian, selamat datang kembali dan bertemu pada kuliah daring kita yang ke-26. Senang sekali bisa kembali bertatap muka dengan Bapak Ibu dalam keadaan sehat semuanya. Dan hari ini kita akan bertemu dengan Romo Markus Reponata yang merupakan Romo yang pegiat bergerak di bidang rehabilitasi bagi drug addictor. Kita akan berbincang bersama dan menerima sharing dari Romo Repo. Panggilannya Romo Repo ya, sepertinya bukan Romo Markus. Namun sebelum itu kita akan dengarkan kata pengantar pembuka dari Prof. Adri. Prof. Adri. Terima kasih Dr. Teddy. Romo, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas, Suster juga, terima kasih atas kehadiran dalam kuliah daring kita kali ini, dan juga terima kasih kepada Romo Markus Repo atas kesediaannya. Dan semoga kebersamaan kita selama 1 jam, 2 jam ke depan itu ada gunanya dalam rangka memahami pastoral di bidang yang amat penting ini, yakni pastoral di bidang rehabilitasi narkotika. Dari saya itu saja, Dr. Teddy, silakan. Terima kasih, Prof. Adri. Romo Repo, sebelum memulai kuliahnya, perkenankan saya meminta Romo Repo untuk mengajak kami semua berdoa pembuka, Romo. Baik, selamat malam Bapak Ibu, Prof. Adri, Dr. Teddy, para Romo dan Suster sekalian. Di slide saya itu ada doa, namanya doa Serenity Prayer. Bisa dibuka nggak? Kita doakan bersama-sama di tempat kita masing-masing. Oh ya, baik. Ada Pak ya? Dias, boleh minta bantuan, Dias? Minta tolong Pak Dias. Kalau bisa ditampilkan doanya. Silakan Romo. Oke, baik. Kalau sudah, nggak kelihatannya. Saya memimpin dari sini. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. The Serenity Prayer. God, grant us serenity to accept the things we cannot change, the courage to change the things we can, and the wisdom to know the different. Bapak yang Maha Baik, kami juga memohon semoga proses perkuliahan pada malam hari ini di pertemuan yang ke-26 dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami semua agar kami senantiasa sehat selalu untuk setia memuji dan memuliakan nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo? Ya, silakan langsung Romo. Ya. Langsung materi? Ya Romo, monggo Romo. Ya, baik. Para Romo, Suster, Bapak Ibu sekalian, sharing saya ini saya bagi dalam beberapa bagian. Yang pertama pengantar, lalu sedikit saya berbicara tentang apa itu narkoba, lalu bagaimana proses kami, terutama saya sendiri yang sudah berjalan 3 tahun, ini berkarya di Kedaton Parahita. Itu Kedaton Parahita itu artinya Istana Kasih. Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar bahwa di surat Gembala KWI tahun 2013 itu, para uskup mengajak kaum klerus, biarawan-biarawati untuk membela dan mencintai kehidupan dengan memerangi narkoba. Jadi berkarya di rumah rehab itu yang bisa disebut dengan ya pastoral kategorial gitu. Jadi sangat khas. Nah, penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan dan masalah sosial yang merusak sendi-sendi kehidupan baik bagi pengguna, keluarga maupun masyarakat. Namun disadari bahwa pecandu narkoba merupakan korban. Ya. Jadi mereka adalah korban, maka kehidupan mereka perlu untuk diselamatkan. Nah, terhadap kejahatan dan masalah sosial ini gereja tidak boleh diam.
Ada dalam ungkapan Yohanes bab 10, Yohanes 10, 10b mengatakan demikian, aku datang agar mereka semua mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini juga menunjukkan bahwa kesehatan tubuh manusia sebagai milik Allah perlu dipelihara dengan baik secara jasmani dan rohani melalui gaya hidup sehat agar tubuh manusia bebas dari berbagai penyakit. Manusia mempunyai tanggung jawab untuk memelihara tubuhnya agar tetap dan sehat dan berguna. Manusia juga perlu mencintai sesama manusia seperti dia mencintai diri sendiri dan membebaskan diri dari kejahatan seperti penyalahgunaan narkoba yang dapat menghancurkan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Itu ada 1 Korintus bab 6 ayat 19 mengatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Baik, narkoba selayang pandang. Kita langsung masuk pada bagian yang kedua. Mungkin kita sudah tahu semua tentang apa itu narkoba. Saya hanya memberikan sekilas saja tentang apa itu narkoba. Dan mungkin nanti kita banyak berdiskusi tentang hal ini. Karena ini sangat penting sekali untuk kita bersama-sama ketahui. Tetapi juga bagaimana dalam proses spiritualitas ini membantu para korban itu untuk semakin dekat dengan Tuhan. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat berbahaya. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menggunakan istilah NAPSA yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika adalah narkoba yang paling berbahaya sebab daya adiktifnya sangat tinggi. Contoh misalnya ganja, heroin, kokain, dan morfin. Di Indonesia saat ini ya banyak sekali yang menggunakan sabu ya dan ganja sintetis. Psikotropika adalah suatu zat atau obat baik alamiah maupun sintesis berkhasiat psikoaktif menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Dapat menurunkan aktivitas otak, menimbulkan kelainan perilaku, halusinasi, ilusi, cara berpikir, perubahan dalam perasaan, dan dapat menyebabkan ketergantungan serta efek stimulan. Misalnya contoh ekstasi atau sabu-sabu atau metamfetamin. Zat adiktif lainnya adalah zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan, diantaranya itu rokok termasuk. Jadi kalau Bapak Ibu atau Romo yang masih merokok mungkin perlu ya untuk melihat ini, sebab ini mengandung zat adiktif yang susah untuk dilepas kadang-kadang. Juga alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan. Ada juga thinner seperti lem, aica, aibon, bensin, aceton, dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa jenis narkoba. Saya tidak membuat gambar macam-macam. Saya hanya menyampaikan ini selayang pandang, jadi saya sifatnya lebih umum yang kita ketahui. Seperti ganja, itu tanaman herbal maupun sintesis. Tetapi sekarang, dewasa ini sangat populer yang disebut dengan gorila, tembakau gorila itu sebetulnya ganja yang sifatnya sintetis dan sangat berbahaya. Di sini banyak sekali pasien kita yang menggunakan tembakau gorila ini sehingga otaknya ya lemot lah, agak susah untuk menangkap dan lambat sekali, pokoknya lemot lah, mungkin kayak Pentium berapa kalau komputer seperti itu ya. Lalu heroin atau putau atau PTW yang dulu dikenal demikian, ada ekstasi, itu macam-macam namanya, ada butterfly, inex, dan gober. Lalu metamfetamin atau yang biasa kita kenal di Indonesia ini itu sabu-sabu ya, dan alkohol. Nah, akibat menggunakan narkoba, jelas Bapak Ibu sekalian, Romo Sister, itu akan menyebabkan masalah bio, psycho, sosial, dan spiritual. Karena ketika orang menggunakan narkoba atau active user istilahnya, maka otak mereka itu dihack atau dibajak. Sehingga pertimbangan-pertimbangan moral dan lain sebagainya itu menjadi tidak ada. Tubuh mereka menjadi kurus,
menimbulkan penyakit-penyakit, misalnya ya paru-paru, jantung, darah tinggi dan lain sebagainya. Juga masalah psikologis, ya mental, ada yang pemakai bagi mereka yang menggunakan narkoba yang dalam waktu yang lama itu bisa menimbulkan kerusakan otak yang lebih parah. Sehingga ada yang disebut dengan co-occurring. Ya, seperti itu. Bisa jadi itu akan berujung pada kegilaan seperti itu. Dan sosial. Jadi relasi mereka dengan orang lain menjadi hancur. Dan terusnya yaitu spiritual. Jadi mereka tidak percaya pada Tuhan. Kalaupun mereka percaya tetapi mereka tidak mampu bagaimana mengimani Tuhan itu dengan baik dan benar. Nah, selain itu, mereka juga menjadi antisosial. Menjadi ganas dan liar, dan degradasi moral. Misalnya mencuri, merampok, membunuh, tindakan asusila, dan perampasan. Nah, problem rumah tangga. Ya, kebanyakan yang mereka yang masih aktif user itu akhirnya rumah tangga mereka berantakan, bahkan sampai berujung pada perceraian. Masalah ekonomi jelas, karena bagi para pecandu narkoba itu, yang ada dalam otak mereka itu adalah bagaimana mendapatkan barang dan menggunakan barang itu. Karena kalau tidak, mereka akan mengalami sakau. Sakau itu semacam withdrawal atau gejala putus asa. Bisa berpengaruh pada psikologisnya, bisa berpengaruh pada fisiknya, dan lain sebagainya. Nah, juga masalah pekerjaan. Itu jelas ini. Lalu berikutnya masalah akademik. Nanti di sini rata-rata para dosen profesor yang di UI, misalnya kalau pas mengajar mahasiswa, itu bisa terdeteksi bagi mahasiswa yang mungkin sebelum ke kelas menggunakan ganja atau sabu, itu akan kentara lewat fisiknya, lewat matanya, lewat perilakunya, dan lain sebagainya. Dan juga ada menyebabkan kecelakaan. Ya, makanya kalau kita lihat kalau ada orang kecelakaan, biasanya polisi langsung tes urin tuh, supaya apakah orang ini ada disebabkan karena nafsa atau memang murni karena kelalaian manusia, seperti itu. Baik, latar belakang seseorang menggunakan narkoba, yang pertama yaitu faktor diri. Ya, untuk yang pengalaman saya di tempat ini, selama 3 tahun berkarya di Kedaton Parahita, saya juga memegang klien karena memang saya latar belakangnya psikologi konseling, jadi saya menangani klien juga. Hampir rata-rata dari klien yang saya tangani itu, mereka menggunakan narkoba itu karena memang keinginan untuk mencoba-coba, ya, penasaran, dan lain sebagainya. Ada keinginan untuk bersenang-senang, keinginan untuk diterima dalam satu kelompok. Jadi kalau misalnya dia nggak make, dia nggak jadi teman gitu. Maka perlu sekali untuk menggunakan narkoba bersama teman-teman yang ada di situ, supaya mereka dapat diterima dalam kelompok itu, dihargai dalam komunitas itu, dan akhirnya mereka menjadi active user. Tapi juga selain yang disebutkan tadi, faktor diri ini juga diakibatkan oleh workaholic, ya, orang yang bekerja secara terus-menerus. Nah, ini biasanya kalau mereka yang bekerja siang malam, malam siang atau terbalik seperti itu, maka mereka menggunakan stimulan seperti sabu supaya mereka bisa bekerja maksimal, ya, bisa nggak tidur 2-3 malam nggak ada masalah kalau mereka menggunakan sabu, ya, karena itu sifatnya stimulan. Nah, biasanya mereka menggunakan hal-hal yang demikian. Lalu ada faktor genetik. Nah, ini dari beberapa penelitian memang faktor genetik ini juga menjadi pengaruh mengapa orang menggunakan narkoba. Ya, misalnya bapak atau ibunya pernah terlibat atau menggunakan narkoba atau pernah menjadi pecandu narkoba, ada kemungkinan bahwa anaknya juga akan make, ya, akan menggunakan juga seperti itu. Sehingga faktor genetik ini juga sangat ditentukan oleh melihat kedua orang tuanya apakah pernah menggunakan narkoba. Makanya kalau kita misalnya dalam proses konseling itu, kita akan bertanya tentang bagaimana di rumah, apakah orang tua menyimpan minuman keras pada saat kamu kecil, atau sedang menggunakan apa di rumah. Itu bisa kita tanyakan seperti itu. Selanjutnya, ini yang paling banyak sekali menjadi penyebab mengapa orang menggunakan narkoba, yaitu faktor lingkungan. Biasanya ini, ya, anak-anak kita yang mungkin bosan di rumah karena orang tuanya sering bertengkar,
ya, orang tua yang nggak akur, dia nggak mendapatkan kasih sayang, maka anak-anak yang demikian cenderung untuk pergi, untuk mencari komunitas, lingkungan yang di mana dia bisa mendapatkan kasih, penghargaan, dan lain sebagainya. Nah, karena itu faktor lingkungan ini sangat mempengaruhi juga mengapa orang menggunakan narkoba. Misalnya contoh, kurangnya pendidikan dan pemahaman agama, jelas ini tugas para romo suster dan para umat sekalian, supaya kita senantiasa mendidik, mendampingi orang-orang muda agar mereka tidak jatuh dalam persoalan atau penggunaan atau penyalahgunaan narkoba. Ya. Lalu keluarga bermasalah atau broken home, itu jelas. Karena melihat situasi kedua orang tuanya yang berpisah, ya, bertengkar, maka ini mereka akan menjadi stres dan pemakai atau pengedar narkoba. Biasanya dalam pengalaman juga bahwa ada yang biasanya kalau abangnya menggunakan narkoba, ada kalanya dia akan mempengaruhi adiknya, sehingga adiknya pun bisa ikut-ikutan untuk menggunakan narkoba. Nah itu juga pernah kita mendapatkan, ya, selain kita yang kakak adik menjadi pecandu seperti itu. Ini karena memang pendidikan dalam proses lingkungan keluarga itu sungguh-sungguh membantu semacam trigger dia untuk hanya menggunakan narkoba itu. Nah, yang berikutnya adalah kalau lingkungan ini sering berkunjung ke tempat hiburan, misalnya kafe, diskotik, karaoke, seperti itu. Nah, ini juga menjadi hal yang seringkali mungkin tak disadari oleh kita. Mungkin kita stres, ngopi dulu atau minum bir dulu deh di kafe atau nongkrong dulu deh, buang stres. Tapi lama-lama itu akan mempengaruhi, seperti itu. Akan mempengaruhi sehingga akhirnya orang akan cenderung untuk hanya jatuh dalam penyalahgunaan narkoba. Dan berikutnya adalah faktor kemiskinan, ya, pengangguran dan putus sekolah. Ini juga menjadi hal yang menjadi penyebab yang besar juga mengapa orang menggunakan narkoba, karena faktor kemiskinan tadi, pengangguran, gak ada kerja, stres gitu, ya. Lalu putus sekolah, putus asa dan sebagainya, akhirnya dia menggunakan narkoba. Lalu faktor ketersediaan narkoba, nah ini ya juga menjadi hal yang sering terjadi karena mudah sekali mendapatkan narkoba, apalagi sekarang kan. Maka karena faktor-faktor ini yang sangat mudah mendapatkan itu, akhirnya orang lebih cenderung hanya jatuh pada penyalahgunaan narkoba itu. Lalu narkoba juga semakin beragam dalam jenis, cara pemakaian, dan bentuk kemasan, macam-macam sekarang ya. Bahkan ada yang tidak termasuk dalam undang-undang, ya, macam-macam, baik bentuk herbal maupun apa itu. Seringkali itu membuat orang akhirnya penasaran untuk menggunakan. Lalu narkoba ini juga bisnis yang menggiurkan, biasa miliaran rupiah, ya. Ada kurir, ada memang yang bandar. Kalau anak-anak kita mengenal istilah BD itu berarti bandar gitu. Ya, seperti itu. Nah, ini berikutnya saya masuk pada treatment modality. Sebelum saya nanti masuk pada seri yang lebih spesifik tentang apa yang saya lakukan di sini, itu Kedaton Parahita yang didirikan pada tanggal 21 April 1999, yang didirikan oleh Romo Somar, Ladetur Somar MSc, menggunakan program therapeutic community dengan metodologi komunitas sebagai terapi dengan slogan "Man helping man to help himself". Nah, di dalam sisi proses treatmentnya dilaksanakan secara holistik karena memang efek dari narkoba ini dia merusak bio, psikososial, dan spiritual. Maka pendekatan untuk treatmentnya harus holistik. Oleh karena itu memang saya menggarisbawahi tentang pendekatan yang keempat tadi, yaitu spiritual. Ya, maka di Kedaton Parahita ini ada tim spiritual, ada romo, ada suster, ada guru agama, katekis, dan lain sebagainya untuk membantu. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa berbicara tentang hal yang spiritual dalam konteks rehabilitasi narkoba, bukan pertama-tama kita berbicara tentang Tuhan. Karena di Kedaton Parahita sendiri ada banyak agama, bukan hanya Katolik, ada agama-agama lain. Maka di sini juga kita ada kapel yang Katolik, Kristen yang mau misa atau berdoa di situ, tetapi juga yang Muslim, kita ada
musola, jadi mereka bisa sholat dan lain sebagainya di situ. Nah, oleh karena itu yang ditekankan di sini adalah soal right living. Kalau berbicara tentang soal spiritual, maka yang pertama-tama kita berbicara tentang right living. Nah, apa sih right living? Yang pertama-tama ya sederhana saja sih sebetulnya, bahwa right living itu berbicara tentang hidup benar. Ya, kita tahu bersama bahwa para pecandu narkoba itu adalah orang-orang yang kontra sosial, ya, kontra sosial. Tadi juga saya katakan tentang degradasi moral dan lain sebagainya. Misalnya kehidupan mereka pun aneh. Kalau misalnya kita pagi, siang, sore kita beraktivitas, mereka justru tidur. Lalu malam mereka beraktivitas. Jadi selalu terbalik gaya hidup mereka gitu. Ya. Karena itu berbicara tentang right living ini, itu pertama-tama bagaimana mereka hidup benar. Berikutnya juga right living ini berbicara tentang prososial. Yang dikatakan tadi, karena mereka sangat kontra sosial, maka dalam right living ini kita mengajarkan tentang bagaimana mereka prososial, ya. Lalu mulai menghargai hidup, bersyukur, belajar mengasihi dan mengampuni, terutama mengampuni orang tua mereka. Seperti itu. Ketika mereka masih aktif user, mereka ya mungkin hidup mereka tidak pernah menghargai, karena mereka sangat terfokus bagaimana mendapatkan dan menggunakan narkoba itu. Kalau enggak, itu akan berefek semua pada bio, psikososial, dan spiritual mereka. Seperti itu. Nah, di situ juga ada beberapa kegiatan, yaitu konseling spiritual. Ya. Jadi dalam konseling spiritual ini ya kita berbicara tentang ya terutama pengalaman-pengalaman luka batin mereka, pengalaman-pengalaman traumatik seperti itu. Nah, itu yang pertama-tama, dan bagaimana kita membantu mereka untuk melihat bahwa Allah, meskipun mereka mendapatkan stigmata yang sangat buruk di masyarakat, tetapi kita meyakinkan mereka bahwa Tuhan yang mereka imani itu tidak pernah menolak mereka. Sebagian apapun hidup mereka, Tuhan tetap mencintai dan mengasihi mereka. Seperti itu. Maka dalam proses konseling spiritual ini, bagaimana yang higher power itu, kita sungguh-sungguh meyakinkan mereka bahwa selain kita itu ada kekuatan-kekuatan lain yang mencintai mereka, seperti itu. Nah, selain itu ada aktivitas spiritual lain, yaitu meditasi. Biasa kalau di tempat kita di sini, kita ada meditasi setiap pagi, hari Selasa dan Kamis. Itu. Jadi mereka meditasi di alam, ya kita ada landscape, maupun kita adakan di dalam chapel, seperti itu. Selain itu ada katekese atau pendidikan spiritual. Jadi kita pelajaran tentang agama-agama, seperti itu. Jadi kan ketika mereka aktif user, mereka itu seperti orang yang memang tidak beragama gitu. Nggak percaya bahwa ada Tuhan. Maka melalui katekese ini kita mengajarkan mereka tentang ajaran. Mungkin mereka belum pernah ke gereja, atau belum pernah sholat, belum pernah berdoa di agama mereka, maka kita ajarkan di sana. Seperti itu. Samping itu, ada retreat dan rekoleksi. Biasanya retreat dan rekoleksi ini itu diadakan ketika mereka sudah masuk pada 4 atau 5 bulan dalam proses treatment. Seperti itu. Karena diandaikan bahwa dengan bulan yang demikian, proses yang demikian, otak mereka sudah mulai nyambung, mulai ada keyakinan, mulai ada kepercayaan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu mencintai mereka, Tuhan itu mengasihi mereka dan mengampuni mereka, seperti itu. Maka dalam proses ini mereka juga dibantu untuk bagaimana Allah yang mengasihi dan mencintai mereka. Lalu kami juga di sini mengadakan kegiatan rohani yang sifatnya perayaan Ekaristi. Jadi ada setiap hari itu kita ada Ekaristi. Bagi yang umat Muslim yang sedang direhab di sini, mereka ke musola untuk berdoa, bersolat, seperti itu. Tapi kalau kita itu ada misa. Nah, yang menarik adalah dalam proses ini, karena kita membantu mereka dalam proses right living, maka pada saat misa ini menjadi sebuah kesempatan bagi mereka, ya, untuk menjadi misdinar, ya, untuk menjadi lektor pembaca kitab suci pada saat misa, ya, seperti itu. Dan menjadi doa umat, menjadi pemazmur. Nah, dalam pengalaman saya 3 tahun ini, bahkan ada anak kita
yang setelah proses treatment di sini, mengikuti program di sini, mereka menjadi aktif di gereja, menjadi seorang pemazmur seperti itu. Meskipun kadang-kadang masih gugup dan lain sebagainya seperti itu. Tapi mereka berusaha untuk menjadi pemazmur yang baik di gereja di mana mereka ada itu. Jadi kita ada misa, mereka menggunakan pakaian misina yang ya kelihatan gagah seperti itu. Orang nggak tahu bahwa mereka sedang di treatment atau mengikuti program yang ada di tempat ini. Seperti itu. Kemudian ada kegiatan peribadatan. Itu ya. Misalnya di sini ya, di foto ini kita mengadakan ibadat penghormatan salib. Ketika mereka active user, ya boro-boro mau ikut seperti ini, ya boro-boro ya. Tetapi ketika mereka di sini kita bantu, kita ajarkan mereka bahwa kita sebagai orang Katolik, ya kita harus mengikuti ibadat-ibadat yang tradisi gereja supaya menyadarkan mereka untuk semakin mengimani seperti itu. Kemudian ada adorasi. Adorasi kita buat setiap Jumat pertama dan Kamis Putih seperti itu. Ini juga membantu mereka, menyadarkan mereka untuk datang kepada hati kudus Yesus, Tuhan yang hadir melalui sakramen Maha Kudus yang ditahtakan seperti itu. Dan mereka cukup kusuk ya, mereka bernyanyi, menjadi misdinar dan lain sebagainya. Kemudian ada jalan salib. Nah, kita hampir setiap tahun membuat tablo di sini, jalan salib hidup setiap Jumat Agung. Nah, mungkin bisa dilihat di foto ini. Itu ada yang menjadi Yesus, prajurit. Itu semuanya mereka yang melakukannya. Lalu kita juga ada kegiatan rohani yang sifatnya ziarah rohani, yaitu di Gua Maria. Itu juga membantu mereka untuk mengingatkan mereka bahwa pentingnya untuk membangun satu relasi yang baik dengan Bunda Maria. Dan bagaimana Bunda Maria sebagai Bunda Yesus dapat menjadi perantara doa-doa mereka supaya hidup mereka semakin baik. Seperti itu. Lalu doa bersama. Yaitu yang seperti yang saya katakan tadi, ya, Trinity Prayer seperti itu. Jadi mereka mendoakan setiap hari dari pagi sebelum kegiatan, tetapi juga sebelum mereka tidur. Itu doa kedamaian itu. Sebenarnya itu ada videonya, kalau bisa dilihat. Lalu di samping itu kita ada kegiatan lain. Karena di sini bukan hanya Katolik, tapi juga ada yang beragama lain, maka setiap Imlek kita mengadakan misa juga. Ada open house dan lain sebagainya, orang tua datang untuk bersama-sama merayakan Imlek. Kemudian setelah mereka rekoleksi retret, biasanya anak-anak kita ajak untuk kunjungan sosial di panti asuhan. Jadi bagaimana mereka untuk melihat ada kehidupan lain, bukan hanya mereka yang menderita. Ternyata ada orang lain juga, anak-anak yang kurang beruntung dalam hidup mereka. Nah, di situ mereka membawa sesuatu dan belajar untuk berbagi kepada anak-anak panti asuhan. Seperti itu. Lalu doa rosario, ya kita juga mengadakan setiap Sabtu ada doa rosario, yang tujuannya adalah bagaimana mendekatkan mereka pada Bunda Maria sebagai Bunda Yesus yang tentu membantu mereka dalam proses pemulihan dalam treatment mereka. Lalu ada Idul Fitri. Ya, kita juga biasa mengadakan upacara atau perayaan Idul Fitri dengan memukul beduk seperti itu, dan kita makan bersama sebagai bentuk perayaan rohani bagi teman-teman yang beragama Muslim yang sementara menjalani treatment. Nah, dan yang lainnya adalah novena. Ada kue time, dan semuanya ini bertujuan untuk membantu para korban penyalahgunaan narkoba menuju right living. Seperti itu. Baik, sebagai penutup, ya, mengatakan demikian bahwa kegiatan spiritual di tempat rehabilitasi narkoba sangatlah penting dan tak terpisahkan. Oleh karena itu, peranan kaum klerus dan biarawan-biarawati sangat sentral untuk membantu mereka menghadirkan wajah Tuhan yang selalu mengasihi dan mencintai mereka. Maka, slogan saja di sini bahwa mari kita menghargai kehidupan dan mencintai kehidupan itu, karena itu sangat berharga di mata Tuhan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Romo Repu untuk pencerahan bagi kami semua mengenali bagaimana aktivitas Romo dengan
kegiatan bersama para klerus dan biarawan, biarawati, serta para pegiat di Kedaton Parahita ini untuk menolong mereka yang terjerumus pada penggunaan narkoba. Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi, memberikan pendapat, dan juga bertanya lebih jauh kepada Romo Rebo. Romo Rebo, kalau tadi sempat saya amati, kegiatan yang tampaknya sangat dominan di Kedaton Parahita ini beraspek spiritual, ya Romo? Ya. Ya, dengan ada aktivitas sosialnya juga yang membawa mereka pada upaya untuk mengenalkan mereka kembali pada kehidupan sosial yang ada di luar mereka, lepas dari penderitaan mereka. Gitu. Nah, bagaimana dengan unsur-unsur faktor lain yang saya duga nih Romo, karena saya tidak mendalami gitu, faktor lingkungan sosial itu demikian kuat. Nah, bagaimana rancangan dari Kedaton Parahita itu untuk membuat mereka ketika sudah terrehabilitasi dalam parameter yang sudah dianut di Kedaton Parahita untuk kembali pada kehidupan sosialnya agar mereka kuat bonding dengan lingkungan sosial yang diharapkan ketika mereka sudah kembali pada kehidupan dalam tanda kutip normalnya. Karena saya tidak melihat Romo menerangkan apakah peran kehidupan sosial lanjutan lepas dari bangunan spiritual yang kuat itu ditekankan pada aktivitas yang ada di Kedaton Parahita. Terima kasih Romo. Baik, apakah langsung saya jawab? Ya Romo, monggo. Oke, baik. Baik, terima kasih. Seperti yang Romo katakan tadi bahwa memang kelihatan bahwa di Kedaton Parahita ini sangat dominan tentang yang spiritual. Tetapi jangan lupa bahwa dari awal saya sudah mengatakan tadi pendekatan kami therapeutic community ini yaitu dengan menggunakan ya pendekatan yang holistik yaitu bio. Jadi ketika mereka masuk di rumah rehab ini, kita lihat kesehatan mereka. Misalnya kalau ada yang punya penyakit tertentu, maka kita fokus pada penyakit itu, pengobatan dan lain sebagainya. Atau mereka yang misalnya yang dual diagnosis, misalnya udah agak gimana lah, otaknya sudah kerusakannya agak cukup parah, mungkin levelnya mungkin masih ini, maka peranan psikiater juga sangat dibutuhkan pada saat itu. Nah, lalu juga ada pendekatan yang psycho. Itu kita memiliki ada 2 psikolog di sini, yang diantaranya pada malam hari ini juga ikut menyaksikan kita semua dalam diskusi ini, ya. Jadi mereka sangat berperan untuk bagaimana membantu proses itu. Dan yang sosial tadi, yang sosial itu ada di sini ada konselor adiksi, yang mereka yang berasal dari recovering addict, mereka yang sudah pulih, tetapi mereka mau berkarya membagi pengalaman mereka menjadi seorang konselor adiksi, tentu dengan pelatihan-pelatihan khusus yang mereka dapatkan, baik UTC dan lain sebagainya. Sehingga semakin memperkaya mereka dari sisi keilmuan, dari proses pendekatan dan lain sebagainya. Di samping mereka membagi pengalaman-pengalaman yang mereka miliki, yang pernah jatuh dalam narkoba ini. Nah, untuk mempersiapkan mereka yang akhirnya selesai dalam proses, perlu diketahui bersama bahwa di Kedaton ini kami menawarkan pendekatan atau menggunakan terapi psikologi dibagi dalam 2 tahap pembinaan, treatment. Tahap pertama itu yang namanya primary, itu berlaku 6 bulan. Setelah 6 bulan, itu dalam 6 bulan ini fokus pada bagaimana untuk proses detox dan lain sebagainya, proses pendampingan, konseling, psikoterapi dan lain sebagainya. Tapi setelah mereka selesai di 6 bulan pertama ini, mereka akan melanjutkan yang namanya program tahap kedua, yaitu re-entry. Di re-entry ini diberikan fokus, yaitu yang disebut dengan life skill. Jadi mereka yang misalnya tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki skill, dan lain sebagainya, agar mereka dapat bersosialisasi lagi dengan masyarakat, maka dibantu untuk proses untuk life skill mereka, entahkah pelatihan-pelatihan, entahkah kursus-kursus, dan lain sebagainya. Sehingga ketika mereka pulang ke rumah ke orang tua mereka, mereka bukan lagi menjadi semacam kutu, tapi menjadi berkat untuk keluarganya. Seperti itu. Samping itu, kita juga di sini ada kegiatan lain, misalnya hidroponik, dan lain sebagainya. Nah, proses-proses inilah yang ada dan berjalan sampai dengan saat ini. Sehingga proses sosialisasi mereka dengan masyarakat itu
semakin dekat, maka rumah reentry itu berpisah dengan kedaton ini. Dia ada di tengah-tengah masyarakat yang ada di Sentul ini, seperti itu. Jadi mereka bisa melihat situasi masyarakat, mereka hidup bermasyarakat dengan kehidupan yang benar, bukan ketika mereka aktif sebagai pecandu dulu gitu. Dengan kehidupan yang baru, mereka berolahraga, mereka ya nongkrong dengan orang-orang yang apa namanya positive peer istilahnya seperti itu. Sehingga dengan demikian mereka pelan-pelan akhirnya mereka lebih siap untuk kembali ke masyarakat dan bisa bersosialisasi. Itu kira-kira yang terjadi. Ya, baik Romo. Terima kasih. Mohon dimaafkan kalau pertanyaan saya terkesan seperti tidak memberi tempat pada persepsi aspek lain yang saya yakin apa yang sudah dilakukan para aktivis Romo di Kedaton Parahita ini sifatnya holistik ya Romo. Ini ada pertanyaan dari Prof. Meli di chat box nih. Selain support mental dan spiritual, apakah Bayonya itu mencakup support medis untuk mengatasi adiksinya? Mungkin pertanyaannya dapat dilanjutkan secara praktis. Apakah ada tim dokter yang ikut bersama-sama di sana? Selain Romo tadi sudah menyebutkan ada psikiater ya Romo ya? Ya. Baik. Ini pertanyaan yang sangat baik, saya rasa berkaitan dengan Bayu ini. Perlu diketahui para Romo, Suster, dan Bapak Ibu sekalian, bahwa di Kedaton Parahita ini, sebelum kami menerima pasien yang baru, maka pertama-tama kami meminta mereka untuk fototoraks, melihat kesehatan mereka. Misalnya kalau tingkat keparahan yang terjadi, misalnya kalau ada yang paru-paru ataupun yang ada penyakit-penyakit tertentu yang bisa menular, itu mungkin dapat diantisipasi seperti itu. Maka kita memiliki tim dokter dan perawat di sini. Sebelum mereka masuk di sini, udah dicek kesehatan mereka. Karena kita menggunakan pendekatan terapi komunitas karena hidup bersama. Mereka hidup bersama itu kan bangun, tidur ya masing-masing. Lalu mereka makan bersama, aktivitas bersama. Jangan sampai apa yang ada pada mereka, penyakit-penyakit tertentu pada mereka itu bisa menularkan kepada yang lain. Maka proses untuk screening itu sangat ketat. Seperti itu. Maka ada perawat, ada dokter. Jadi kita ada dokter umumnya di sini. Sehingga mereka yang memiliki penyakit yang sifatnya fisik, ya Bayu itu, maka ada dokternya gitu. Tapi kalau yang sifatnya psikis, ya kita ada psikiaternya. Seperti itu. Ada psikolog yang juga selalu masuk dalam proses psikoterapi dan konseling seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Romo. Saya jadi ingin tahu lebih lanjut Romo. Bolehkah diberikan saja ringkasan gitu Romo? Pasca memasuki atau pasca melalui fase re-entry ini, apa kira-kira parameter yang dapat Romo bagikan kepada kami untuk bisa dijadikan pegangan para pasien ini dapat dilepaskan dan kembali pada kehidupan sosial nyata. Di dunia nyata, bagaimana mereka harus kembali memainkan peran kehidupannya. Ya, baik. Sebelum sampai ke re-entry, itu memang kita memang fokus pada yang program primary. Program primary itu dibagi dalam beberapa tahap. Yang disebut pertama itu tahap induction. Induction itu berlaku dalam kurun waktu 1 bulan. Di situ kita bagi lagi dalam 2 tahap yang disebut dengan UP. UP itu satu proses di mana mereka masuk berorientasi di situ, melihat tentang motivasi mereka apakah akan melanjutkan program atau tidak. Seringkali kan kalau mereka putus asa itu sangat kentara ya, efek dari kehidupan mereka, perilaku, cara berpikir, cara merasa mereka, moodnya ya seperti grafik begini, ya mood swing istilahnya ya. Sehingga pada proses UP itu atau induction itu kita betul-betul mengevaluasi di situ. Sehingga mereka yang mengalami sakau itu atau gejala putus asa itu kan itu banyak sekali, terutama kalau dari sisi fisik mereka merasa kulit mereka itu seperti gimana ya. Seperti itu. Rambut ini kayak ada konde seperti itu. Sehingga itu saat-saat di mana mereka sungguh-sungguh berjuang. Nah, dalam proses itu memang kita tidak langsung pada menggunakan obat atau lain sebagainya, kita menggunakan terapeutik yang sifatnya natural, komunitas. Seperti itu. Jadi dalam tahap 1 bulan itu kita benar-benar mengevaluasi. Setelah 1 bulan, masuk pada core A. Itu core A itu berlangsung selama 45 hari.
Nanti dia sudah bisa bicara dengan konselor, psikolog, tim spiritual, dan aktivitas rohani lainnya yang diikuti di tempat ini. Nah, setelah itu mulai masuk pada yang namanya korbe. Korbe itu berlangsung selama 30 hari. Jadi kita evaluasi apakah dia layak atau enggak pada masuk pada tahap berikutnya. Dan kalau dia dianggap layak dalam proses evaluasi dari psikolog, dari psikiater, dari dokter, tim dokter umum, perawat, dan juga konselor adiksi, maka dia masuk ke Korce. Korce juga berlangsung selama 30 hari. Dan setelah 30 hari itu ada banyak kegiatan-kegiatan yang mulai mereka terbuka. Ya, karena otak mereka udah mulai sedikit nyambung kalau diajak berbicara. Mereka juga sudah mampu handle feeling seperti itu. Sehingga proses terapi itu semakin membaik seperti itu. Nah, tetapi intinya bahwa di situ harus ada acceptance atau penerimaan rela untuk mengikuti program dan lain sebagainya seperti itu. Nah, setelah masa core C, mereka akan masuk pada yang namanya pre-reentry. Dalam pre-reentry ini berlangsung selama 45 hari. Dalam proses ini, maka mereka semakin dalam post treatment itu mereka semakin menerima bahwa mereka di treatment, mengikuti program, dan semakin sadar, otaknya pun mulai berpikir, keyakinan mereka tentang Tuhan juga semakin hidup, dan lain sebagainya. Perilaku mereka berbeda dengan ketika mereka masih di induction atau UP itu sendiri. Nah, karena itu dalam proses ini maka mereka sungguh-sungguh dipersiapkan karena mereka akan mulai bersosialisasi di masyarakat pada saat mereka re-entry seperti itu. Sehingga proses-proses itu akan selalu dianalisa, dievaluasi bersama dengan konselornya, terutama bersama psikolog, bersama dengan psikiaternya, bersama dengan dokter, sehingga apakah dia layak atau belum ketika nanti dia hanya masuk pada tahap berikutnya, yaitu tahap re-entry. Jadi ada proses yang cukup panjang selama 6 bulan itu dengan tahap-tahap yang dilewati tadi dengan fokus-fokus yang ada di situ. Di setiap core itu ada fokus-fokusnya seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Romo untuk penjelasannya. Cukup detail Romo. Ini ada pertanyaan dari Prof. Sulis. Dalam kondisi apa mereka dimasukkan ke tempat rehabilitasi? Siapa yang memasukkan mereka ke panti rehabilitasi ini? Karena ada alternatif lain yaitu masuk penjara. Begitu Romo. Baik. Prof. Sulis, jadi sebetulnya kalau kita melihat, Mbak, kalau kita lihat ya 1 sampai 10 ranknya itu, mungkin kalau mereka yang mau benar-benar direhab dan ingin sembuh itu mungkin 1%, ya, mungkin dari 100% lah, mungkin ya 10% mungkin terlalu tinggi, 1% mungkin ada orang yang benar, Romo, saya mau direhab, saya mau sembuh, saya mau pulih, jadi seperti itu. Sehingga sangat jarang kita menemukan ada yang drug addict itu memang benar-benar datang ke rumah rehab untuk mau ikut pemulihan, jarang sekali. Kalau kita lihat ya, pengalaman kalau orang sakit kan, kalau dokter ya, kalau orang datang ke rumah sakit atau ketemu dokter karena mereka butuh sembuh. Nah, itu berbeda dengan bagi kaum drug addict, ya, yang dapat membantu mereka itu adalah orang lain, terutama keluarga. Biasanya ada tangkapan-tangkapan dari BNN, ada tangkapan dari polisi, ya kan, ataupun ada yang memang benar-benar ada orang lain yang membawa untuk membantu kesembuhan mereka seperti itu. Jadi yang membawa itu benar-benar orang-orang yang di luar mereka. Mungkin 1% aja yang memang mau untuk direhab seperti itu. Dan dalam konteks yang saat ini memang biasanya ketika sebelum mereka dibawa ke sini, kadang-kadang orang tua datang ke tempat kita konsultasi, bagaimana anak saya seperti ini, seperti itu, udah begini begitu, maka akhirnya kita atur bagaimana supaya dia bisa dibawa, entahkah dengan cara dipaksa ataupun mungkin BNN tangkap dan dibawa. Karena kalau kita mengacu pada Undang-Undang 35 tahun 2009 kan, sekarang kan para pecandu itu kan harus direhab, bukan di penjara. Seperti itu. Itu jelas sekali. Sehingga bagi para pecandu, dia tidak langsung dimasukkan ke penjara, karena penjara itu tidak menyembuhkan mereka. Karena kita tahu bersama bahwa drug ini adalah itu brain disease atau penyakit otak. Jadi dia tidak bisa
disembuhkan secara ini, tapi yang disebut dengan dipulihkan, ya. Karena potensi untuk kambuh itu akan sangat tinggi ketika mereka bergaul kembali pada lingkungan yang salah. Maka disebut dengan penyakit otak. Karena potensi untuk kambuh itu sangat tinggi seperti itu. Maka orang-orang terdekatlah yang harusnya bisa membantu mereka, membawa mereka untuk direhab. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih, Romo. Ini pertanyaan dari Pak Komang, berapa persen keberhasilan di Kedaton Parahita nih, Romo? Serta berapa daya tampungnya, Romo? Baik. Keraton Parahita, terutama yang gedung baru sekarang itu, diresmikan oleh Presiden kita Bambang Yudhoyono tahun 2005. Pada awalnya kita memang memiliki daya tampung sekitar 40 residen. 40 residen. Namun sekarang dalam perkembangan sampai dengan saat ini memang itu berkurang karena memang ada banyak rumah-rumah rehab lain yang muncul, terutama yang pemerintah, yang BNN, Lido yang juga dekat di Sentul ini, sehingga banyak ke sana. Tapi kalau kita melihat bahwa kalau kita ketahui bersama, jumlah pemakai narkoba di Indonesia di data tahun 2019 itu ada sekitar antara 5,1 juta. Dan Presiden Jokowi waktu itu mengharapkan bahwa setiap rumah rehab itu bisa menampung sekitar 1.000 orang dalam setahun untuk direhab. Seperti itu. Tetapi kalau kita lihat hitung-hitungan seperti itu, mungkin dari 5,1 juta itu ya mungkin kita membutuhkan 60 tahun untuk bisa merehab gitu. Ya kan? Sehingga mungkin sekitar 60 tahun itu akhirnya ada pengguna-pengguna yang baru gitu. Jadi di sini memang kita hanya memiliki 40 kapasitas. Kita terbagi dalam 2, yaitu untuk yang perempuan dan juga untuk laki-laki. Seperti itu. Jadi itu 40 sudah jumlah total? Ya, maksimal 40. Antara laki-laki dan perempuan kita ada 2. Dengan gedung yang agak terpisah, tapi kalau tingkat kesuksesan, Romo? Ya, oh ya, tingkat kesuksesan, kalau kita lihat memang kita mungkin sudah banyak menamatkan mereka yang mengikuti program sini. Memang belum ada penelitian yang sifatnya ilmiah. Kita patut mengakui bahwa berapa persen yang tingkat kesembuhan ataupun yang mereka yang istilahnya yang tidak menggunakan lagi narkoba itu. Kalau kita lihat ya mungkin berkisar antara 75 sampai 80%. Seperti itu. Ya, baik. Bagaimana dengan pembiayaan, Romo? Oke. Tentang pembiayaan, karena kita ini yayasan, ya kita berdiri di bawah payung Yayasan Kasih Mulia yang didirikan oleh Romo Lambertus Somar MSc, maka kita memang di sini sistemnya membayar anak-anak membayar dengan, mungkin saya tidak perlu menyebutkan secara detail berapa yang mereka bayarkan karena ini mungkin bukan tugas saya untuk menjelaskan itu. Karena ini kita swasta, maka anak-anak itu membayar, tapi juga donatur-donatur yang membantu kita untuk kelangsungan hidup anak-anak, tapi juga karyawan-karyawati yang berkarya di sini. Kita ada karyawan-karyawati dan juga security, kita ada sekitar 60 sampai 65 karyawan. Seperti itu. Sehingga memang proses pembiayaan itu memang pertama-tama ya kita juga dibantu oleh para donatur yang setia untuk membantu kita menyelamatkan kehidupan dalam proses treatment ini. Ya, terima kasih Romo. Ada kekhawatiran dari Bu Suryani bahwa dalam pengamatan beliau ini ada mahasiswa yang kalau sudah terjerat narkoba itu mendapatkan proteksi dari kelompoknya karena adanya unsur pengedar di dalamnya. Sehingga sulit mereka ini keluar dari jeratan kelompok ini. Bagaimana di tempat rehab, tempat Romo ini? Ya, baik. Memang selama 3 tahun saya berkarya sini, memang ada beberapa anak kita yang sementara mengikuti kuliah, akhirnya terjerat narkoba dan akhirnya putus dan lain sebagainya, putus kuliah dan sebagainya. Maka memang peranan kita, terutama ya kaum klerus ya, para dosen juga, umat sekalian benar-benar harus mendampingi. Yang paling penting itu adalah bagaimana mampu mendeteksi anak-anak itu
Karena kalau kita tahu bahwa mereka menggunakan, maka kita cepat membantu mereka. Yaitu dengan cara supaya mereka tidak terjun atau berkumpul dengan yang negatif peer itu, para pengguna itu. Karena mereka kalau sudah bergabung dengan orang-orang itu, maka kecenderungan untuk jatuh itu akan sangat tinggi. Potensi untuk terjerat narkoba itu akan sangat tinggi. Maka kita harus mampu untuk membantu mereka untuk membangun suatu komunitas yang sifatnya komunitas yang positif. Orang-orang yang ya, bebas dari narkoba itu. Gitu. Jadi jangan sampai mereka habis program, mereka kembali ke habitat mereka, dan di situ mereka akan menjadi trigger lagi, akhirnya menggunakan lagi. Nah, kalau bagi ada mahasiswa yang mengalami situasi yang demikian, maka pertama peran dosen itu harus mampu mendeteksi ciri-ciri orang yang menggunakan narkoba pertama. Yang kedua, membantu mereka untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif. Seperti itu. Sesuai dengan apa yang ada. Kalau dia orang muda, ya dengan kemudahan mereka. Seperti itu. Jadi, tidak bisa mereka digabungkan dengan orang-orang yang, apalagi pecandu-pecandu itu, maka akan jatuh. Seperti itu. Harus dipisahkan. Harus dibuat satu kegiatan yang positif, entah di gereja, entah di kampus. Ya, seperti itu. Di kampus kan ada namanya kampus ministry. Maka disitulah peran dari pendamping kampus ministry itu untuk membantu anak-anak supaya terhindar dari grup-grup yang negatif itu. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih. Saya undang sekarang Dr. Irin untuk menyampaikan pertanyaannya atau opininya. Terima kasih. Selamat malam, Dr. Teddy, Romo Repo, dan Bapak Ibu semuanya. Kebetulan saya juga ada beberapa kegiatan terkait dengan narkoba. Yang pertama adalah saya di dalam Forum Pelayanan Penjara Keuskupan Agung Jakarta, dan yang kedua saya juga ada program yaitu seminar-seminar yang masuk sekolah dengan tema besar yaitu kesehatan remaja, di mana di dalamnya itu berbicara tentang stop merokok, stop narkoba, alkohol, free sex, dan juga gaming. Itu salah satunya itu seperti itu. Nah, betul bahwa tadi dikatakan Prof. Sulis bertanya bahwa selain ke panti rehabilitasi, bahwa alternatif lain seolah-olah bahwa mereka yang adiktif narkoba, itu mereka masuk ke penjara. Sebetulnya itu bukan alternatif. Jadi persoalannya biasanya kalau mereka tertangkap, pasti masuk penjara dulu. Paling tidak masuk kantor polisi dulu. Dan orang tua pasti heboh, lalu deal dengan polisi bagaimana caranya untuk mendapatkan surat dokter yang menyatakan bahwa anak ini adalah korban. Anak ini adalah korban. Dan kalau sampai polisi berhasil diyakinkan dengan berbagai cara tentunya, bahwa nanti anak ini boleh diantar masuk ke panti rehab. Tetapi pada umumnya mereka masuk ke penjara. Dan itulah penjara-penjara ataupun lapas dan rutan yang ada di Indonesia, terutama di KAJ sekitarnya sini, itu lebih dari 60-70% penghuni atau warga binaan itu adalah adiktif narkoba. Jadi bukannya kriminal yang banyak di dalam itu adalah mereka pecandu-pecandu narkoba. Dan ini menjadi masalah besar karena ternyata operator narkoba pun berada di sana. Ini masalah besar. Tapi puji Tuhan, bukannya semua menjadi buruk di penjara, ada mereka juga banyak yang bertobat betul karena mereka juga tahu betapa susahnya hidup di dalam penjara itu. Tapi mereka harus menjalankan masa mereka menjadi warga binaan. Dan ada beberapa orang yang berhasil sukses keluar dan mereka menjadi pendamping dalam pelayanan penjara berikutnya bagi mereka-mereka yang masih di dalam penjara. Itu yang menggembirakan sebagai pelaku untuk pelayanan penjara ini. Bahwa mereka ikut bergabung menjadi pelayan. Yang kemudian setelah mereka keluar, mereka kembali masuk, tetapi untuk mengajarkan bagaimana mereka lepas. Nah, masalah lepas tadi seperti Romo katakan itu betul. Karena ini masalah kerusakan di otak dan ada yang istilahnya itu namanya itu suges. Jadi ketika otak itu sudah rusak, itu pada umumnya mereka bukan lagi ketika mereka sudah dipisahkan dari para pecandu, mereka terbebas. Jadi memang pengaruh lingkungan itu betul, sangat besar. Tetapi suges
akibat kerusakan otak ini menyebabkan mereka kembali relapse, jatuh. Misalnya, mereka lewat ke ATM, misalnya. ATM di situ tempat mereka beli transaksi. Ketika mereka lewat ATM itu, mereka teringat dan ingin, tiba-tiba rasa keinginan mau mengecap narkoba itu besar sekali dan itu mereka berjuang setengah mati. Itu salah satu contoh. Nah, ini satu sisi. Yang kedua, yang saya mau sampaikan di sini barangkali, bahwa kita tahu tadi dari Romo Repo dikatakan, memang betul datanya, sekitar 5 jutaan penduduk Indonesia ini sudah betul-betul adiktif narkoba. Dari sekitar 80 juta perokok yang ada di Indonesia. Dan perokok itu kan range usianya adalah dari usia, katakan anak SD, sampai usia dia meninggal. Umur 60, 70, ataupun 40, 50 karena serangan jantung misalnya ya. Nah, mereka terutama kalau kita adakan kuesioner di antara mereka, terutama orang muda, karena saya handle-nya di orang muda ya, kesehatan remaja, itu bagi mereka yang masuk ke dalam kelompok narkoba, itu mereka adalah lebih dari 80% mereka adalah perokok. Jadi saya berasumsi rokok adalah first stepping stone go to narkoba. Maka saya kampanyenya lebih kuat lagi di bidang stop rokok. Karena mereka yang sudah merokok itu kelompok remaja yang memang sudah agak miring-miring jalurnya sedikit. Masih remaja udah kumpul-kumpul dan merokok. Dan mereka menjadi korban sasaran bagi para pengedar narkoba. Jadi mungkin itu sekedar sharing dari saya bagaimana saya berjumpa dengan mereka ini, baik yang di penjara maupun di kalangan remaja. Terima kasih. Terima kasih. Romo, monggo kalau ingin menanggapi, Romo. Ya, saya ingin menanggapi yang bagian terakhir tadi, tentang bagaimana rokok menjadi pintu masuk untuk orang menggunakan narkoba. Itu menjadi, saya setuju dengan statement Ibu tentang itu. Maka di sini, di samping rokok, di Kedatuan Parahita ini kami ketika mereka melakukan treatment primary itu selama 6 bulan itu, mereka tidak boleh merokok di sini. Tidak boleh merokok, tidak boleh minum kopi, tidak boleh minum teh yang sifatnya adiktif gitu. Jadi rokok itu memang sangat diharamkan dalam proses tahap level pertama. Terus level kedua yang re-entry itu mereka sudah dibebaskan. Itu pilihan hidup mereka. Karena itu sebetulnya narkoba ini kan juga memang pilihan. Benar-benar kembali pada pribadi. Kalau dia mau jadi orang baik, maka itu ada pada diri mereka. Kita hanya membantu mereka untuk mengambil sebuah keputusan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Maka dari pengalaman kami di sini, setelah 6 bulan, memang mereka kembali ke merokok. Tetapi satu hal yang sangat kami haramkan di sini adalah, dan kami selalu setiap saat mengingatkan kepada residen itu, untuk senantiasa menghindari yang namanya alkohol. Karena alkohol ini jauh lebih berdampak negatif bagi mereka yang pernah menggunakan narkoba. Maka juga kita berharap kepada orang tua mereka ketika mereka pulang ke rumah, jangan ada orang tua yang minum minuman keras di depan mereka atau menyimpan minuman di rumah mereka. Karena ketika mereka mencoba lagi menggunakan atau meminum alkohol itu, maka itu akan membuka jaringan-jaringan mereka kembali. Otak itu akan bertanya, yang saya butuhkan sebetulnya bukan alkohol ini, saya cuma butuh narkoba. Sehingga ketika itu sudah terjadi, 1, 2, 3 kali minum alkohol, akhirnya mereka akan kembali jatuh untuk menggunakan narkoba. Karena sebetulnya alkohol itu menjadi semacam pintu masuk lagi untuk membuka jaringan-jaringan tadi ketika mereka direhab, udah istilahnya pulih, tetapi ketika mereka minum alkohol lagi, maka itu akan membuat mereka untuk kembali jatuh menggunakan narkoba. Jadi bukan hanya rokok sebetulnya, tetapi yang paling berbahaya lagi adalah alkohol itu sendiri. Baik, terima kasih. Dr. Irin, terima kasih untuk sharing-nya. Dan juga respon Romo untuk menambahkan bahwa tidak hanya rokok ini, alkohol bahkan lebih kuat ya perannya. Romo jadi penasaran nih sebelum mikrofon saya berikan pada Prof. Sulis, itu di yayasan berapa sering, Romo? Mungkin kalau dijawab dengan persentase agak sulit gitu ya, yang kambuhan, Romo. Iya, mungkin karena saya diminta sharing, berdasarkan pengalaman saya selama 3 tahun di sini oleh Prof. Adri, maka kalau saya lihat bahwa selama 3 tahun ini saya melihat
yang masuk di sini dan ada yang keluar, terutama mereka yang selesai program ya. Kan kita juga mengakui bahwa ada juga yang incomplete program karena alasan-alasan tertentu, misalnya dari orang tua mereka, seperti itu. Nah, kalau saya perhatikan dari pengalaman-pengalaman yang saya lihat selama ini, mereka yang complete program, ada kecenderungan mereka itu bertahan dalam proses pulih itu. Karena proses recovery itu sebenarnya itu berlaku atau berlangsung selama seumur hidup, seperti itu. Sehingga ada begitu banyak tantangan-tantangan yang dialami ketika mereka dalam proses-proses itu, ya, untuk craving-cravingnya itu akan kadang-kadang muncul untuk menggunakan, sehingga ketika mereka misalnya berada dalam kelompok negatif atau negatif peer itu, atau mereka kembali pada habitat yang sebelumnya, maka mereka ada kecenderungan akan jatuh. Nah, karena itu memang saya melihat yang selama saya di sini, ya, mereka yang komplit itu ada kecenderungan mereka dikit lah yang hanya kambuh. Gitu. Kalau presentasi karena belum ada penelitian yang dipakainya. Baik, terima kasih Romo. Ya. Prof. Sulis. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih. Romo, kan terima kasih Mo ya sudah memberi presentasi yang sangat baik buat kami. Persoalannya kan mereka itu semua adalah korban ya Mo ya. Yang tadi mandat undang-undang adalah mereka harus dipenjara, tetapi kan dalam kenyataannya jauh lebih banyak, mandatnya undang-undang mereka harus direhabilitasi, tapi dalam kenyataannya jauh lebih banyak yang dipenjara daripada yang direhabilitasi. Tadi Dr. Iren sudah bilang sampai 60-70%, itu betul banget. Dan membuat penjara itu over capacity kan, bukan hanya penjara laki-laki saja, tapi penjara perempuan juga isinya itu adalah kasus-kasus narkoba. Lalu mereka itu siapa? Ada anak-anak muda yang pasti kita tidak menyangka mereka seperti anak-anak kita, lulusan sekolah-sekolah Katolik juga, mereka pandai sekali main musik, tidak hanya pandai pelajaran, pandai bahasa Inggris dan lain-lain. Itu mereka hanya misalnya, saya ketemu di Bulu ya, di penjara di Semarang itu, polisi menemukan bungkusan kecil di bagasi mobilnya, ditaruh sama pacar barunya gitu. Lalu di urinnya diperiksa, dia tidak mengandung narkoba. Lalu polisi bilang kalau nggak ada di urin kamu berarti kamu pengedar dong gitu. Lalu mereka dipenjara lah, dan itu tidak kurang dari 4 tahun biasanya. Nah, ada juga ibu-ibu rumah tangga, penelitian kawan-kawan saya di UI ya, ada suatu kampung di Pulau Mas yang tadinya angka kriminalitasnya tinggi sekali, tiba-tiba tuh turun. Kenapa? Karena mereka itu ibu-ibu rumah tangganya menjadi pengedar narkoba gitu. Jadi mereka menukar pekerjaan itu sebagai pengedar narkoba. Pertanyaan saya buat Romo adalah, apakah Romo juga menerima mereka yang direhabilitasi karena dikirim oleh lembaga negara gitu? Karena memang mandatnya harusnya mereka direhabilitasi, bukan dipenjara, karena mereka adalah korban. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu. Memang sejauh pengalaman saya di tempat ini selama 3 tahun berkarya di sini, kembali ke kita mengingat kembali soal bahwa pencari narkoba di Indonesia ini ada sekitar 5,1 juta di data terakhir tahun 2019. Tentu daya tampung rumah rehab di Indonesia ini kan tidak mampu untuk, kalau misalnya 1.000 aja atau 2.000 aja per tahun untuk direhab. Mungkin rumah-rumah rehab itu kelabakan, termasuk Lido misalnya, yang lembaga yang pemerintah punya kan, sedangkan pengguna yang begitu banyak sehingga sulit juga untuk ini. Nah, sejauh pengalaman ini, memang kita juga bekerja sama dengan BNN untuk ketika mereka yang ditangkap ataupun yang terlibat dalam kasus itu, biasanya kita linknya dengan kita. Misalnya, oh ini ada pasien yang perlu direhab, nanti kita hanya masuk ke manajemen kita, lalu kita proses dan lain sebagainya, dan akhirnya masuk di sini gitu. Jadi kita bukan hanya bekerja sendiri, tapi juga kita bekerja dengan lembaga-lembaga pemerintah, Kemensos, Kementerian Kesehatan, tapi juga yang BNN khususnya. Ya, sehingga ada juga yang dibawa ke sini. Tentu ada kesepakatan karena seperti kita tahu kita kan swasta, bukan lembaga pemerintah. Jadi ada proses-proses tertentu dalam proses screening dan lain sebagainya, dalam proses penerimaan seperti itu.
Jadi ada, jadi opanya ada. Meskipun pembayarannya secara mandiri. Baik, terima kasih Romo. Ini ada dari Ibu Prof. Setiawati yang menanyakan apakah pasien harus melalui tahapan yang Romo sudah jelaskan tadi secara seragam ataukah masih akan ada pembedaan tergantung tingkat keparahan mereka sebagai adiktor? Ya, jawabannya seragam karena kita tidak membeda-bedakan ini, tetapi ada pendekatan-pendekatan khusus. Seperti contoh, kalau mereka yang sudah mengalami yang namanya dual diagnosis, jadi ya tingkat kerusakan otaknya sudah sangat parah dan mungkin ada halusinasi seperti itu, atau disebut dengan ya mungkin skizofrenia yang dalam level yang rendah. Karena kita tidak menerima yang sudah sangat parah di sini, maka kita juga ada pendekatan khusus seperti itu. Meskipun program yang ada itu sama seperti itu. Misalnya contoh, yang lain mungkin tidak minum obat, tapi dia awalnya bisa minum obat, misalnya obat dari psikiater supaya untuk menstabilkan moodnya. Karena mereka yang dual diagnosis misalnya, atau yang mereka yang akhirnya mengalami masalah mental seperti bipolar, itu harus menggunakan pendekatan yang obat juga untuk obat penenang seperti itu dalam proses. Tetapi dalam proses selanjutnya, ketika dia sudah mulai stabil, maka obat itu juga akan pelan-pelan dikurangi dan lain sebagainya oleh psikiater sehingga nanti dia berjalan hidup normal seperti biasa seperti itu. Jadi ada pendekatan-pendekatan khusus, tetapi program yang kegiatan harian mereka itu semuanya sama, nggak ada perbedaan, cuma ada penanganan-penanganan khusus seperti itu. Ya, rentang usia penghuni di sana, ini ngomong-ngomong disebutnya residen yang Romo ya. Kami ya jadi dokter gitu. Senyum-senyum juga ini, karena kami waktu pendidikan spesialis menyebut diri sebagai residen. Baik, silakan Romo. Rentang umurnya berapa Romo? Ya, di sini memang kita tidak menerima yang minor atau yang di bawah umur, karena kita nggak mau menggabungkan mereka dengan mereka yang udah dewasa. Jadi rentan waktu umur itu berkisar antara 17 tahun sampai 50. Ada yang terakhir ini ada sekitar umur 54 tahun. Ada bahkan yang mungkin mendekati 60 seperti itu. Jadi ada juga yang pengguna-pengguna yang sudah tua umurnya seperti itu. Tapi kita tidak menerima yang minor. Public figure juga menerima, Romo? Bagaimana? Public figure juga diterima ya, Romo ya? Iya, sejauh mereka percaya kita menerima untuk siapa saja. Karena ini bukan gereja, jadi kita tidak melihat agamanya apa, latar belakangnya apa, kita menerima mereka dengan penuh sukacita kalau mereka mau diselamatkan dalam proses treatment yang kita tawarkan seperti itu. Baik public figure maupun ada juga orang-orang penting yang selalu ada. Ya. Jadi sebagian keinginan tahu Pak Dias maupun juga pertanyaan yang disampaikan Romo Swa sudah terjawab. Romo, ini kebetulan saya lihat di ruang virtual kita ini ada saudara kembar saya nih Romo. Ini namanya Pak Franciscus nih. Beliau ini dokter kebidanan, tapi saya ingat dia dulu beberapa tahun yang lalu pernah dikirim dari Dinas Angkatan Laut untuk belajar dalam hal tata laksana pengguna narkoba ini. Saya coba undang ya, nggak pakai minta persetujuan untuk memberikan pendapat ini. Kesempatan menodong nih Romo. Jarang ketemu Romo. Silakan Bung Frans. Ya, terima kasih. Selamat malam Romo, selamat malam para profesor dan Bapak Ibu sekalian. Ini namanya saya di fait accompli. Gini nih kalau kembar aslinya rindu sama kembarannya nggak pernah ketemu itu main fait accompli ini. Baik, saya sebetulnya nggak punya pengalaman banyak. Memang saya pernah diundang untuk mengikuti ya short course lah untuk namanya programnya Alcohol and Drug Program Advisor. Jadi hanya sebagai advisor. Nah kebetulan posisi saya ini dokter kebidanan, tapi ya bagaimanapun karena itu perintah ya saya juga ikut belajar jadinya. Nah bicara tentang narkoba ini saya mungkin sekadar sharing sebentar pengalaman yang takkan terlupakan buat saya sekitar 16 tahun yang lalu ketika saya sedang bertugas di Tarakan. Saya ketika praktek kedatangan seorang pasien ibu-ibu kelas menengah atas yang datang dalam keadaan hamil, kemudian selesai saya periksa, kemudian pertanyaannya itu membuat saya
terpukau sekaligus apa itu melongo ya, melongo sekaligus kasihan dan ada gelinya juga. Dokter, saya ini pakai sabu sudah lama. Saya hamil gini masih boleh nggak pakai sabu? Pertanyaannya nggak perlu harus dijawab ya. Tapi sebetulnya sudah tahu yang bersangkutan ini, tapi tetap ditanyakan. Jadi sebetulnya nggak butuh jawaban. Jadi kalau saya melihat penyalahgunaan obat termasuk hanya sekadar alkohol ini memang seperti kata Romo Repo tadi, ada dua faktor penting, yaitu seperti halnya penyakit-penyakit yang lain, penyakit degeneratif misalnya kencing manis ya, diabetes, itu ada faktor genetik dan ada faktor lingkungan. Seseorang yang sudah kena diabetes tidak akan bisa sembuh kecuali bisa di-manage dari faktor lingkungannya supaya tidak muncul, supaya bisa terkendali, terkontrol. Nah, sekitar 40-60%, mungkin saya keliru, itu ada faktor genetik memang dalam kerentanan seseorang untuk melakukan penyalahgunaan narkoba ini. Sisanya adalah faktor coping skill serta lingkungan, bagaimana memanage diri menghadapi sebuah masalah, menghadapi pengaruh lingkungan, itu memang juga dominan. Nah, pengalaman saya belajar di Adelaide sana, itu ada satu faktor penting dalam penata laksanaan mereka-mereka yang sudah sadar diri ingin keluar dari ketergantungan pada narkoba, itu adalah sharing session. Sharing session ini dibuat di komunitas, di masyarakat, dan cukup masif, ya, yang membuat orang itu bisa merasa diterima oleh kelompoknya sesama pengguna, tapi dengan juga leluasa menceritakan permasalahannya, bagaimana sampai terjerumus, dan bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh tiap-tiap orang itu untuk keluar dari jeratan narkoba ini. Jadi di sini ada faktor penting memang kompleks di negara kita ini. Nomor satu, salah satu faktor yang harus kita perhatikan adalah faktor stigmatisasi. Bagaimana kita bisa mengubah image seperti halnya COVID-19 yang sekarang kita hadapi ya. Bahwa orang yang terkena COVID-19 ini bukan sesuatu yang tercela. Termasuk narkoba ini memang harusnya kita masyarakat, ya semua stakeholders yang berpengaruh ya bisa mengubah stigmatisasi ini sehingga orang bisa lebih terbuka. Termasuk memang faktor kriminalitas ya, kita harus bekerja sama dengan pihak kepolisian dan sebagainya. Dan di sisi lain mungkin peranan gereja mungkin bisa dilewatkan Komsos ya, untuk bisa berperan lebih terbuka dan turun ke masyarakat. Jadi tidak hanya di hulu. Kalau saya melihat apa yang dilakukan di rumah-rumah rehabilitasi ini adalah di hulu, yang sebagian besar yang keluar dinyatakan sudah sembuh itu akan masih rentan untuk kembali lagi apabila faktor lingkungan atau coping skill ini tidak dikoreksi, tidak dibantu untuk diperbaiki. Jadi faktor peranan psikolog ya, treatment psikologis, serta mungkin treatment terhadap komunitas, terhadap masyarakat, termasuk pemerintah, bagaimana membuat regulasi yang lebih friendly terhadap mereka-mereka yang sudah terlanjur terjerumus atau seringkali disebut sebagai korban ini. Terima kasih, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kurangnya, saya bukan ahlinya. Terima kasih. Terima kasih. Saya yang senang bisa ngerjain Bung Frans ini. Terima kasih. Romo Repo, silakan Romo Repo. Ya, saya berangkat dari pernyataan tentang stigmatisasi yang negatif ya. Kita tahu bersama lah. Ya, bahkan mungkin kita sepakat bahwa para pecandu narkoba itu sangat-sangat mendapatkan stigma yang sangat negatif, terutama di negara kita ya. Ya mungkin negara-negara yang sangat menekankan HAM mungkin tidak, seperti Amerika itu kan, meskipun mereka pernah terlibat, mungkin mereka masih boleh bekerja, bisa mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi di Indonesia ini mungkin agak sulit ya, agak sulit. Ketika kalau misalnya ditanya mau masuk apa, pernah terlibat ini enggak, bahkan masuk sekolah pun seringkali kan ditanya juga apakah anak ini pernah menggunakan atau orang tuanya pernah menggunakan narkoba. Itu kan sebetulnya stigma-stigma yang diberikan ya sungguh-sungguh menyakitkan bagi para pecandu itu sendiri. Ya, mungkin ya kita mengerti bahwa stigma itu muncul karena memang degradasi moral yang mereka lakukan ketika mereka menjadi active user itu yang mempengaruhi seperti itu ya kan. Nah, oleh karena itu maka di sini kami sendiri berusaha ya, kembali ke hal yang spiritual tadi bahwa kita menggunakan semacam prinsip proses pendampingan bahwa ketika manusia menolak kamu karena mungkin perbuatan-perbuatan yang penuh dosa, penuh kesalahan itu, tetapi kita meyakinkan mereka bahwa
Tuhan itu tidak pernah menolak mereka. Maka ketika mereka masuk ke Daton ini, mereka sungguh-sungguh dimanusiawikan. Dimanusiawikan itu seperti apa sih? Mungkin dulu mereka ketika active user itu, badan mereka, rambut mungkin tidak karuan, badan bau, pakaian pun tidak karuan seperti itu. Tetapi ketika mereka sampai di Kedaton ini, mereka sungguh-sungguh dibantu untuk bagaimana berperilaku orang yang normal seperti itu, berpakaian rapi, bahkan pakai dasi seperti itu. Sehingga kalau Bapak Ibu berkunjung di sini suatu ketika nanti, atau dokter, ya, atau Romo, akan melihat kita punya residen itu orang seperti orang-orang kantoran gitu, karena kita mendidik mereka untuk bagaimana stigma-stigma negatif itu orang melihat, ternyata orang-orang drug addict itu nggak seperti yang kita bayangkan, seburuk yang kita bayangkan seperti itu. Nah, kita angkat hak dan martabat mereka sebagai manusia seperti itu. Nah, ini sangat penting. Sehingga ketika mereka pun kembali ke masyarakat, terutama orang tua, para orang tua itu sungguh-sungguh mampu menerima mereka sebagai manusia yang baru. Gereja, umat, masyarakat harus mampu memberdayakan mereka juga seperti itu. Jadi bukan menganggap mereka, meskipun mereka misalnya pernah jatuh, ya siapa sih manusia yang tidak pernah jatuh, tetapi mereka jatuh ke narkoba, mungkin yang lain mungkin jatuh ke hal-hal yang lain seperti itu. Maka peran kita, peran gereja, ya masyarakat, itu harus mampu memberikan tempat, menerima mereka sebagai manusia-manusia baru seperti itu, dan menghargai mereka sebagai manusia yang dicintai dan dikasih oleh Tuhan sendiri. Seperti itu. Maka stigma-stigma negatif itu sedapat mungkin memang harus disingkirkan. Karena kalau kita terus melihat masa lalu mereka, maka itu juga akan menjadi pemicu mereka untuk kembali. Masyarakat, orang tua, gereja tidak menerima saya karena saya pernah menggunakan narkoba. Ya, lebih baik saya pakai narkoba lagi deh. Seperti itu. Daripada saya selalu dinilai seperti itu. Ya kan? Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Seperti itu. Jadi kita tetap menghargai mereka sebagai manusia. Mungkin perilakunya yang perlu kita tolak, perilaku yang terutama yang jahat seperti itu. Tetapi pribadi mereka itu yang harus selalu kita terima. Itu saya ingin menambahkan soal stigma negatif tadi. Baik, terima kasih Romo. Ada pertanyaan dari Pak Berti, Romo. Apakah di antara residen ada yang berstatus napi, Romo, atau tersangka? Kalau di Kedaton Parahita, kita tidak menerima mereka yang mengalami kasus-kasus hukum. Kita minta mereka, orang tua mereka untuk selesaikan dulu. Karena bagaimanapun, proses itu akan mengganggu proses treatment kita yang selama 6 bulan di primary itu. Jadi kita bayangkan saja ketika misalnya mereka ada kasus hukum, dia mesti ikut misalnya perkara sidang-sidang, itu kan akan mengganggu proses treatment. Maka sedapat mungkin kita mengharapkan ke orang tua ataupun siapapun yang membawa mereka ke sini, kalau mereka masih tersangkut hukum, kasus hukum, apapun itu, mereka harus selesaikan dulu baru di treatment. Seperti itu. Supaya fokus kita lagi pada treatment. Ya, terima kasih Romo. Sejauh pengalaman saya memang belum pernah saya menemukan dalam satu keluarga itu pemakai. Tapi kalau kakak adik pernah kita menemukan kasus yang seperti itu. Ketika misalnya kakaknya pakai, ada kecenderungan adiknya memakai juga karena lihat kakaknya yang memakai gitu. Ataupun kakaknya dengan sengaja menawarkan kepada adiknya narkoba itu, sehingga adiknya pun jatuh terlibat dalam pemakaian narkoba itu. Oleh karena itu memang peranan dari kalau memang misalnya dalam keluarga itu orang tuanya, bapak ibunya juga menjadi pemakai, minimal dia pecandu alkohol, dua-duanya, maka peranan orang lain yang di luar mereka itu, keluarga yang lain harus sungguh-sungguh mampu untuk membantu mereka keluar dari masalah itu. Salah satunya adalah membawa mereka ke tempat rehab. Karena para pecandu narkoba, mereka tidak mampu menyelamatkan dirinya. Dia membutuhkan orang lain yang dapat membantu mereka, entah membawa mereka ke mungkin konseling dengan Romo atau suster yang ada di paroki, atau misalnya yang pastoral keluarga. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana masyarakat, keluarga dekat ataupun yang mengenal mereka itu untuk segera menolong mereka dengan membawa mereka ke rumah rehab. Karena nggak ada cara lain kalau mereka udah jatuh. Karena ketika mereka active user, mereka nggak bisa mendengarkan lagi. Mereka tidak akan menerima masukan, nasihat, itu nggak bisa lagi gitu. Yang ada di otak mereka adalah bagaimana saya mendapatkan uang untuk membeli barang. Karena kalau saya tidak mendapatkan uang dan tidak ada narkoba, maka keberadaan diri saya mengalami satu kesakitan gitu ya. Bio saya sakit, psiko saya sakit, sosial saya sakit.
Ya, juga spiritual saya sakit seperti itu. Maka tidak ada cara karena memang otak mereka udah dihack, ya dibajak oleh narkoba itu sehingga mereka nggak bisa mikir yang lain-lain lagi seperti itu. Maka peranan orang lain yang harus membawa mereka untuk ke tempat rehab. Jadi nggak ada istilah nasihat-nasihat lagi seperti itu karena mereka nggak bisa mendengarkan seperti itu. Apakah bisa menjawab? Iya, baik. Terima kasih Romo. Ini ada pertanyaan dari Prof. Hadi. Beliau minta diulang kembali Romo. Saya juga tidak mengingat dengan baik tadi. Mengapa namanya Kedaton Parahita? Apa maknanya Romo? Kedaton kita kenal itu keraton atau kerajaan. Lalu Parahitanya tidak cukup kami kenali. Lalu tadi ada disebut unsur genetik sudah disebutkan dan juga Prof. Hadi ini pernah membacanya dalam referensi, hanya tidak tahu berapa persen peran unsur genetik ini. Apakah ada bedanya yang dilakukan di Kedaton Parahita dengan yang di Lido? Apakah pendekatannya berbeda? Baik. Silakan Romo. Baik, terima kasih. Nama Kedaton Parahita sendiri, ketika Romo Somar mendirikan panti rehabilitasi ini, diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu istana kasih sebenarnya. Bahasa sederhananya istana kasih. Karena mungkin Romo Lambertus Somar adalah seorang MSc yang menghayati spiritualitas hati, maka bagaimana hati Yesus itu selalu dihadirkan untuk orang-orang yang mengalami masalah dari bidang narkoba ini. Sehingga mereka yang dihantar ke sini di istana cinta kasih ini, mereka sungguh-sungguh diajak atau itu belajar untuk saling mengasihi, mencintai dalam satu komunitas seperti itu. Nah, bagaimana dengan Lido? Setahu saya, yang saya tahu selama ini bahwa Lido juga sebetulnya menggunakan menurut pendekatan therapeutic community, tapi memang program mereka agak singkat karena mungkin mengingat bahwa banyak orang yang harus direhab di sana, sehingga mungkin dimaksimalkan 3-6 bulan seperti itu, supaya mungkin yang lain-lain juga bisa mendapatkan kesempatan dalam proses rehabilitasi ini seperti itu. Karena begitu banyak yang menjadi korban sehingga perlu direhabilitasi, tetapi pendekatan yang mereka lakukan ya kurang lebih sama dengan Kedaton Parahita, yaitu terapi to community, mungkin dengan kekasan-kekasan yang khusus dari mereka sendiri seperti itu. Baik, terima kasih Romo. Kalau saya nakal sedikit tuh Romo, kan mereka ini diterima dengan kasih tuh Romo. Tapi juga ada dalam praktek menggereja atau praktek beribadah, antara lain kalau kita jatuh pada dosa berat, itu kan nggak boleh terima komuni tuh Romo. Apakah itu juga, maaf Romo, diberlakukan juga pada mereka yang menjadi ada beban bahwa mereka ini menjadi pendosa sehingga ditunda dulu terima komuninya pada waktu harus mengikuti misa. Bagaimana Romo? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus. Tentu di tempat kami di sini di Kedaton Parahita, memang ketika mereka masuk, terutama yang Katolik yang sudah dibaptis tentunya, mereka tidak langsung komuni. Tetap ada aturan-aturan tradisi gereja yang demikian bahwa mereka pernah mengalami seperti yang saya katakan tadi, ketika mereka active user, mereka kan menggunakan perilaku mereka pun ya sangat tidak manusiawi, kadang-kadang tidak bermoral, kadang-kadang asusila dan lain sebagainya, sehingga memang perlu ada sebuah proses pertobatan lah di antara para residen itu sendiri. Mereka juga menyadari akan segala kesulitan hidup mereka, kedosaan mereka, kealpaan mereka kepada Tuhan. Maka kami mempersiapkan mereka dalam proses katekese penerimaan komuni yang didampingi oleh tim spiritual seperti itu. Mereka diajarkan lagi 10 perintah Allah, ya, apa itu dosa dan lain sebagainya, yang mungkin sebenarnya mereka tidak tahu apa itu dosa. Seperti itu. Nah, ketika itu, setelah proses 1 atau 2 minggu, dianggap bahwa mereka sudah memahami apa itu komuni itu, apa yang mereka sambut dengan baik, maka ada nanti pengakuan dosa yang diberikan oleh Romo, dan setelah itu dalam misa mereka menyambut komuni. Jadi ada sebuah proses yang ya ditentukan, bisa 1 minggu, 2 minggu, tergantung proses mereka,
apakah mereka sungguh-sungguh siap untuk itu. Seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih. Oh, senang juga mendengarnya. Ternyata proses untuk sampai pada pengakuan dosa tidak butuh waktu terlalu lama ya Romo ya, untuk membuat mentalnya juga tidak makin terpuruk karena dianggap menjadi pendosa gitu ya. Ada Ya. masukan dari Dr. Irin di chat box ini, memutus rantai adalah penegakan hukum yang berkeadilan. Produsen biasanya bukan pemakai, tetapi pengedar banyak yang juga pemakai, dan pada umumnya mereka adalah korban. Terutama para penegak hukum harusnya sungguh bersih, baik bersih, bersih dari memakai maupun bersih dari korupsi. Ada tanggapan Romo? Setuju ya Romo ya? Iya, itu saya setuju dengan pernyataan itu, tetapi mesti melihat dari kasus per kasus ya. Itu. Karena memang seperti yang kita sepakat sejak awal diskusi tadi bahwa penjara itu kan bukan satu tempat yang baik untuk para pecandu narkoba. Ya kan? Para pengedar memang dalam undang-undang memang harus mengalami sebuah hukuman. Ya kan? Yang diselamatkan adalah para korban. Jadi mereka yang menggunakan bukan sebagai pengedar, tetapi para pengedar dia harus mempertanggungjawabkan karena mereka telah menghancurkan kehidupan generasi penerus gereja ataupun negara bangsa seperti itu. Maka mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka lewat hukum seperti itu. Tetapi para pengedar itu harus diselamatkan melalui proses rehabilitasi seperti itu. Entahkah rehabilitasi spiritual yang ada di gereja ataupun dalam kelompok-kelompok tertentu, dan terlebih ya memang di panti rehabilitasi yang ada di Indonesia ini seperti itu, supaya kehidupan mereka dapat diselamatkan dengan baik seperti itu. Yang di penjara, kalau di penjara bukannya malah sembuh, tetapi malah menjadi pintar. Bahkan mereka yang di penjara pun masih kadang-kadang masih menggunakan narkoba itu dengan rupa-rupa cara mereka seperti itu. Jadi nggak ada cara lain direhabilitasi seperti itu. Iya, baik. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, saya undang kalau masih ada. Oh ya, tadi ada sempat saya baca teks sisipan dari Pak Berti yang menyampaikan duka cita dan turut mendoakan Romo yang punya nama senama ini. Romo Markus Marlon MSC dan Bruder Maxi Dumanau MSC yang kemarin dan hari ini dipanggil ke rumah Bapak. Terima kasih Pak Berti, kita berdoa untuk mereka berdua. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang masih ingin menyampaikan pertanyaan atau memberikan pandangan atau pendapat? Oh ya, ini ada dari Pak Yohanes Don Bosco. Mohon izin bertanya, apa benar ada musik yang memiliki dampak seperti pengguna narkoba dan konon itu berbahaya sekali? Bagaimana dalam pandangan Romo? Baik, musik. Sejauh pengalaman berkarya di bidang narkoba ini memang tentang musik yang bisa mungkin menjadi sebuah trigger mungkin ya, bukan sebagai sebuah penyebab ya, atau membuat kecanduan. Karena kan ketika musik-musik tertentu, misalnya musik-musik di kafe atau diskotik itu diputarkan ketika mereka masih sementara menjalani treatment ataupun baru selesai treatment, itu akan men-trigger mereka untuk mengingatkan mereka pada masa lalu seperti itu. Mungkin itu yang dimaksudkan. Atau memang musik yang benar-benar membuat candu seperti yang candu narkoba. Sejauh ini kita belum, saya sebagai pribadi saya harus mengakui bahwa belum pernah menemukan kasus yang demikian. Kecuali kalau game online, judi online, internet online, internet edik, itu kita pernah menemukan kasus-kasus yang demikian. Tetapi musik yang pengaruhnya seperti narkoba ini, saya harus mengakui, mungkin bisa yang lain bisa menambahkan, saya belum menemukan kasus yang demikian. Tetapi musik sebagai suatu hal yang men-trigger mereka menggunakan narkoba, mungkin ada hal-hal tertentu yang saya sepakat bahwa ada. Misalnya musik-musik yang sifatnya ngebeat ketika mereka di diskotik, mereka diingatkan kembali itu tentang masa lalu mereka. Itu juga akan ya semacam ada panggilan lagi untuk ke sana. Seperti itu. Baik, terima kasih Romo.
Bapak Ibu sekalian, senang sekali kita mendapatkan sharing dari Romo Repo dan informasi serta diskusi yang memperkaya pemahaman dan pengetahuan kita. Semoga dunia di negeri kita ini bisa mendapatkan reduksi yang signifikan atas pengaruh narkoba yang kita semua speechless dibuatnya. Bagaimana mafia di seluruh dunia ini bekerja keras untuk bisa membunuh dengan dengan kehausan akan, mestinya yang paling utama adalah harta ya Romo ya, lalu untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih hebat lagi. Tapi saya tidak mau membawa diskusi ke sana karena takut terjerumus tidak menguasai masalah, karena banyak para pakar di sini. Bapak Ibu sekalian, para Romo, kalau sudah tidak ada lagi, saya undang Bapak Ibu untuk memberikan aplaus penghargaan kepada Romo Repo. Terima kasih Romo Repo. Ya, mikrofon saya berikan kepada Prof. Adri untuk memberikan kata penutupnya. Prof. Adri. Terima kasih Dr. Teddy. Waduh, ini nggak terasa ya, kita mendapat kuliah soal rehabilitasi narkotika nih dari Romo. Biasanya yang ngomong begini nih para praktisi awam ini, tapi sekarang karena yang ngomong Romo beda ini. Terima kasih Romo atas pencerahannya. Romo, Suster, dan Bapak Ibu, kita akan bertemu lagi hari Rabu mendatang. Kita akan bahas lagi soal yang lain. Dia akan ngomong adalah seorang Romo praktisi pendidikan, nih, Romo Heru, direktur dari Kolese Canisius di Menteng, Jakarta. Berkenan untuk Bapak Ibu dan Romo Suster untuk hadir lagi bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Kembalikan kepada Pak Teddy. Namun kepada Mas Rene, silakan memimpin doa bagi kita semua. Mas Rene, silakan. Langsung ditutup dengan doa. Ya. Baiklah kalau begitu. Mari kita bertutup pertemuan kita ini dengan penuh pengharapan pada Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, terima kasih karena dari pagi hingga malam hari ini Engkau menyertai kami dengan begitu banyak berkat. Syukur kepadamu ya Allah Bapa. Khususnya juga kami baru saja menyelesaikan kuliah daring bersama, presentasi oleh Romo Repo mengenai pastoral terhadap mereka-mereka yang adiktif terhadap obat-obatan terlarang. Banyak hal yang kami dapat, semoga hal-hal tersebut membantu kami untuk bisa pertama-tama menjaga diri kami, lalu kemudian menjaga keluarga kami, serta juga menjaga orang-orang di sekitar kami dan membantu orang lain yang bisa kami bantu sesuai dengan kapasitas kami masing-masing. Sebentar lagi kami akan mengakhiri kuliah ini. Mohon berkat-Mu ya Allah Bapa agar aktivitas kami juga berkenan di hadapan-Mu. Doa yang penuh dengan pengharapan dan sederhana ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bung Rene. Romo Repo, sampai bertemu pada kesempatan berikut dan semangat berkarya bersama tim di Kedaton Parahita. Terima kasih. Terima kasih. Dan Terima rekaman kasih, baru Romo. akan kita tayangkan kapan Mas Dias rekamannya? Besok udah bisa ya? Sudah bisa, besok. Ya. Siap, pagi. Terima Bye kasih. semua. Bye. Sampai ketemu lagi minggu depan. Pagi. Sampai ketemu. Dokter. Kasih.